Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi baru yang masih berbicara berkaitan dengan teks. Teks apa kira-kira yang akan kita bahas? Simak baik-baik. Kalau lihat podium seperti gambar ini, apakah yang terlintas dalam pikiran kalian? Pastinya adalah orang yang sedang berpidato. Nah, teks pidato persuasif merupakan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan teks pidato persuasif ini termasuk dalam kategori teks eksposisi. Teks eksposisi sendiri itu dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, eksposisi yang dapat mengubah sikap atau pandangan orang terhadap suatu hal. Contohnya, editorial surat kabar, kampanye, pidato, ceramah, teks informasi dalam buku, dan lain-lain. Eksposisi yang kedua adalah eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk promosi dan menjual barang, jasa, serta aktivitas. Contohnya, iklan, poster, dan slogan yang memikat. Eksposisi jenis yang ketiga adalah eksposisi yang digunakan untuk membela suatu kasus. Eksposisi jenis ini memiliki satu sudut pandang yang didukung dengan alasan yang logis dan bukti nyata. Contohnya, selamatkan anak-anak dari perundungan. Fokus kita pada kesempatan kali ini adalah pada teks pidato persuasif. Apa itu pidato persuasif? Yaitu seni mengungkapkan pendapat yang berisikan ajakan, imbauan kepada pendengar secara jelas dan logis. Tujuan dari pidato persuasif ini ada 2. Yang pertama, menyampaikan gagasan atau pandangan kepada pendengar. Yang kedua, meyakinkan pendengar dengan pendapat yang logis, masuk akal, disertai dengan data, sehingga pendengar secara sukarela melakukannya. Persiapan dalam menulis naskah pidato terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, pelajari topiknya terlebih dahulu. Kita harus mengetahui topik yang akan dibahas dengan membaca berbagai sumber terpercaya, buku ilmiah, ataupun artikel. Langkah selanjutnya adalah kita harus memahami tujuan. Kita harus mengetahui pasti apa yang hendak dicapai, misalnya meyakinkan pendengar agar tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga adalah pahami pendengar atau audiensi. Kita harus mengetahui pandangan atau pengetahuan pendengar sehingga dapat menyampaikan pidato dengan menarik dan bahasa yang cocok untuk pendengar kita. Ciri-ciri pidato persuasif itu ada 3. Yang pertama, menjelaskan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, pesan dengan sudut pandang tertentu. Yang kedua, menggunakan bahasa atau kalimat yang santun. Yang ketiga, bersifat mengajak dan mempengaruhi pendengar. Cara memersuasi atau cara mengajak atau mempengaruhi pendengar kita ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Hal yang pertama adalah etika. Kita harus memperhatikan etika, yaitu menggunakan pendekatan etika. Contohnya, coba bayangkan jutaan hewan yang kehilangan rumah akibat penebangan pohon. Dengan daur ulang berkelanjutan, maka kita dapat menyelamatkan banyak hutan. Cara yang kedua adalah dengan emosi, yaitu menggugah perasaan pendengar. Kita harus membuat emosi pendengar itu tergugah. Contohnya, kita paham bahwa sumber daya alam itu terbatas. Kita dapat memperpanjang kesediaannya dengan melakukan daur ulang.
Cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan logika. Contohnya, daur ulang merupakan tindakan yang benar. Menggunakan sumber daya alam secara berlebihan merupakan tindakan mubazir. Sama halnya dengan mencuri hak anak cucu di masa datang. Itu perilaku tidak bermoral. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu berkaitan dengan struktur teks dan unsur kebahasaan teks pidato persuasif.